hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik, sebelum sidang hari ini dimulai, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis pada hari ini Senin 4 Juli tahun 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil perkara nomor 2286/PDT-TK-2022/PA Slawi atas nama Saudara Sayyidah Nafisah binti Subandi sebagai penggugat dan Saudara Fikri Maulana bin Abu sebagai tergugat untuk memasuki ruang sidang 1. Silakan penggugat dan tergugat duduk di tempat. Selamat pagi saudara penggugat. Selamat pagi yang mulia. Selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi yang mulia. Baik, saya akan mengecek identitas saudara. Silakan identitasnya dibawa sini. Saudara penggugat atas nama Sayyidah Nafisah binti Subandi, betul? Ya, benar. Berapa umur saudara? Umur saya 27 tahun yang mulia. Alamat? Kelurahan Slawi Wetan, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Saudara tergugat atas nama Fikri Maulana bin Agus, betul? Iya, betul. Berapa umur saudara? 30 tahun. Alamat? Alamat Kecamatan Duku Tengah, Kelurahan Duku Tengah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Saudara penggugat dan tergugat, sebelum perkara ini akan kami periksa, saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kembali sebuah kebersamaan, sebuah keluarga yang dibangun dengan rasa cinta dan kasih, dengan harmonis. Jika ada perselisihan atau masalah, sebaiknya diselesaikan dengan cara yang baik. Untuk permasalahan ini, menurut kami lebih baik saudara penggugat dan tergugat untuk menyadari kekurangan masing-masing, kelebihan masing-masing, dan saling mengedepankan komunikasi. Jangan cepat mengambil keputusan untuk bercerai. Sebaiknya permasalahan ini diselesaikan dengan cara damai saja. Bagaimana saudara penggugat? Tidak bisa yang mulia. Saya tetap ingin melanjutkan gugatan saya. Baik, saya ingin bertanya langsung kepada penggugat. Bagaimana saudara penggugat? Apakah perkara ini akan dilanjut? Tetap lanjut yang mulia. Kalau memang penggugat tidak mau berdamai dan tetap dilanjut, maka kami akan meneruskan perkara ini untuk diperiksa. Saudara penggugat dan tergugat, mengingat upaya damai sidang kali ini belum berhasil, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Saudara berdua diharuskan melakukan tahap mediasi terlebih dahulu. Apakah saudara ingin memilih mediator sendiri atau ditetapkan dari pihak pengadilan? Bagaimana setiap penggugat? Ditetapkan dari pengadilan saja yang mulia. Pihak tergugat? Ya, disiapkan dari pengadilan saja. Kemudian
Baiklah, kami akan menunjuk Saudara Nailun Aski Muzayana SHMH sebagai mediator. Untuk itu, kami akan membacakan penetapan mengenai penunjukan mediator. Penetapan nomor perkara 2286/2022 Pengadilan Agama Slawi membaca surat gugatan penggugat tertanggal 4 Juli tahun 2022 nomor 2286/2022 Pengadilan Agama Slawi dalam perkara cerai gugat menetapkan 1. Menunjuk Saudara Nailun Aski Muzayana SHMH sebagai mediator dalam perkara nomor 2286/2022 Pengadilan Agama Slawi. Kedua, menetapkan proses mediasi paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini. Ketiga, memerintahkan mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim. Kami panggil untuk penggugat Ibu Saidah dan Bapak Fikri. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailun Aski Muzayana sebagai mediator yang ditunjuk Pengadilan Agama Slawi ingin memediasi. Apakah benar dengan Ibu Sayyidah dan Bapak Fikri? Untuk melanjutkan berlangsungnya proses mediasi, saya ingin menyampaikan bahwa mediasi adalah proses mengupayakan upaya damai agar kedua belah pihak bisa damai. Dan tujuan mediasi tersebut memperoleh hasil kesepakatan kedua belah pihak. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan, apakah benar yang mengajukan gugatan perceraian adalah Ibu Sayyidah? Iya Bu, benar, saya sendiri. Mengapa Ibu ingin bercerai dengan suami Ibu, Bu? Karena saya sudah tidak kuat lagi dengan suami saya, Bu. Sifatnya itu temperamen, dia suka melakukan KDRT kepada saya. Terus adanya orang ketiga juga, Bu. Enggak Bu, itu cuman cemburu dari istri saya Bu, cemburu yang berlebihan. Tunggu dulu Bapak, nanti ya bicaranya setelah Ibu Sayyidah menjelaskan semuanya. Nanti ada gilirannya. Silakan. Jadi iya Bu, sebelumnya memang sudah sering cekcok. Cuma beberapa tahun belakangan itu saya mempergoki suami saya itu sering gitu jalan sama rekan kerjanya. Jadi orang ketiganya itu rekan kerjanya suami saya, Bu. Apakah benar Bapak Fikri dengan penjelasan Ibu Sayyidah tadi? Tidak benar Bu, karena yang istri saya bilang itu hanyalah rekan kerja saja, dan itu mungkin kebetulan saja sedang ada kerjaan di luar atau mungkin ada suruhan dari atasan kantor gitu Bu. Bahwa itu rekan kerja Mbak Sayyidah? Iya benar Bu, rekan kerja. Cuma saya sering melihat dia sering chatan Bu. Terus saya juga pernah mempergoki. Tidak, itu hanya sering urusan mempergoki kantor dia, aja. Bu. Sering mempergoki dia itu sering antar jemput. Terus saya juga pernah lihat dia makan bareng Bu. Kenapa Bapak Fikri, padahal Bapak sudah mempunyai istri di rumah, mengapa mengajak makan di luar sama perempuan lain? Itulah hanya waktu ada kerjaan dari kantor saja Bu. Kebetulan waktunya jam makan siang, akhirnya kita makan bersama gitu Bu. Itu hanya acara kantor gitu juga Bu. Dan untuk pernyataan Ibu Sayyidah yang katanya Bapak itu melakukan KDRT, apakah itu benar? Benar mungkin, tapi itu dulu banget Bu. Sekarang mungkin akhir-akhir ini juga nggak pernah melakukan apapun itu hal kekerasan itu, karena dulu itu juga terjadi karena mungkin saya capek pulang kerja, istri saya nggak nyiapin keperluan saya, dan akhirnya saya agak kenalah Bu, kena emosi saya
yang saya melunjak itu Bu. Apakah Bapak ingin bercerai atau melanjutkan atau ingin rukun kembali? Saya sih pinginnya rukun kembali Bu, karena kita juga punya anak. Apakah Bapak berjanji ingin merubah sikap Anda dan bertanggung jawab? Ya insya Allah saya akan berubah dan mungkin bertanggung jawab lebih lah. Bagaimana Ibu Saidah? Di sini juga Ibu punya satu anak ya Bu? Iya Bu, benar. Benar, bernama Alif Khalid Ibrahim. Iya Bu, benar. Kasihan Ibu kalau seumpama terjadi perceraian, kasihan di anaknya Bu. Gimana kalau damai saja? Tidak bisa Bu. Ya saya juga kasihan sama anak saya, tapi saya sudah tidak kuat dengan kelakuan suami saya Bu. Tekad saya sudah bulat untuk menceraikan suami saya. Tapi suami Ibu sudah berjanji bahwa ingin berubah sikap dan ingin bertanggung jawab. Sebelumnya saya juga sudah memaafkan suami saya berulang-ulang, tapi dia juga tetap melakukan kesalahan yang sama Bu, berulang-ulang. Jadi saya sudah capek, sudah lelah, sudah mau bercerai saja. Bagaimana Bapak Fikri, Ibu Saidah tetap ingin melakukan perceraian? Ya sudah kalau itu maunya itu. Sudah, bahwa kesimpulan mediasi untuk hari ini berarti gagal ya Pak Bu. Baik Ibu, Bapak, di sini kan berjalannya mediasi tidak berhasil. Ibu ingin menuntut hak apa Bu? Hak nafkah anak, hak nafkah idah? Iya Bu, saya mau menuntut nafkah anak saya dan Berapa Ibu? Untuk anak saya minta 2 juta. 2 juta. Pak, jangan 2 juta Bu, saya minta 1 juta aja. Gimana saya ambil jalan tangannya saja 1.500.000 per bulannya. Boleh Bu. Ya sudah. Untuk nafkah idah berarti Bapak Fikri setiap bulannya mengasih uang per bulan berapa Bu? Biasanya sih 1 juta Bu. Berarti nafkah idah 3 juta ya Pak? Ya. Baik, kita sepakati. Boleh. Berarti sidang berikutnya tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 11. Berarti silakan nanti tanggal 11 hadir lagi ya Bapak Ibu. Ya. Baik. Sidang Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis pada hari ini, hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil perkara nomor 2286 garis miring PDT.G garis miring 2022 garis miring PA Slawi atas nama Saudara Sayyidah Nafisa binti Subendi sebagai penggugat dan Saudara Fikri Maulana bin Abu sebagai tergugat untuk memasuki ruang sidang 1. Silakan penggugat dan tergugat duduk di tempat. Baik, saudara penggugat dan tergugat, apakah sudah siap mengikuti persidangan ini? Siap Yang Mulia. Saudara penggugat dan tergugat, kami telah menerima laporan dari mediator mengenai hasil mediasi saudara berdua yang dilaksanakan kemarin tanggal 4 Juli 2022 yang hasilnya adalah gagal atau tidak berhasil. Betul saudara penggugat? Betul Yang Mulia. Betul saudara penggugat? Kemarin sudah disepakati ya terkait nafkah anak berapa? Untuk nafkah anaknya 1,5 juta. 1.500.000. Sanggup saudara penggugat? Kalau sanggup Yang Mulia. Terus untuk nafkah idahnya berapa? 3 juta. Ya, sesuai. Maka untuk mengupayakan perdamaian yang akan disampaikan oleh Hakim Anggota 1. Saudara penggugat dan tergugat, sebelum perkara ini akan kami periksa, saya akan mengajak saudara untuk merenungkan kembali makna sebuah kebersamaan. Sebuah keluarga yang dibangun dengan rasa cinta kasih, jika ada perselisihan atau permasalahan harus mampu dikendalikan dan diselesaikan
komunikasi dua arah, jangan cepat mengambil keputusan untuk bercerai. Permasalahan ini diselesaikan dengan secara damai saja. Bagaimana penggugat? Tidak bisa yang mulia. Baiklah, karena upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh mediator maupun majelis hakim tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Silakan. Selawi 27 Juni 2022 yang bertanda tangan di bawah ini Sayyidah Nafisah binti Subandi, tempat tanggal lahir Tegal 7 Oktober 1995, alamat RT 7 RW 7 Kelurahan Slawi Wetan, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Fikri Maulana bin Agus, tempat tanggal lahir Tegal 19 Juni 1992, alamat RT 1 RW 1 Kelurahan Dukuh Tengah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun sebagai dasar dan alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 5 Maret 2012 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal sesuai kutipan akta nikah nomor 005-11-11-2012 tertanggal 5 Maret 2012, bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua penggugat yang beralamat seperti alamat Kelurahan Slawi Wetan, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, selama kurang lebih 6 tahun dan dikaruniai anak laki-laki bernama Alif Galuh Ibrahim, laki-laki berumur 8 tahun. Kedua, bahwa pada awal mulanya penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan tentram, namun sejak pertengahan bulan Agustus 2019, ketenteraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, yaitu tergugat melakukan perselingkuhan dan melakukan KDRT terhadap penggugat, yaitu menyiram air ke mukanya waktu penggugat tidur dan keesokan harinya tergugat menampar penggugat. Hal ini yang mengakibatkan ketidakcocokan dalam komunikasi antara penggugat dan tergugat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya penggugat memohon kepada hadapan kedua Ketua Pengadilan Agama Slawi, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan penggugat. Dua, menetapkan jatuh talak satu dari tergugat pada penggugat. Ketiga, membebankan biaya perkara menurut hukum. Bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah paham dan mengerti maksud dari gugatan penggugat? Baik, mengerti yang mulia. Baik, kemudian pihak tergugat mempunyai hak untuk kewajiban menjawab jawaban dari penggugat. Saudara mau menjawab secara lisan atau tertulis? Tertulis. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan diharapkan kepada penggugat dan tergugat supaya hadir kembali di persidangan tanpa dipanggil lagi. Selanjutnya, sidang dinyatakan ditutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saudara tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban gugatan? Siap yang mulia. Silakan. Jawaban dianggap dibacakan ya tergugat. Baik. Apakah jawaban ini perlu diperbaiki? Apa sudah sempurna? Apa sudah cukup? Sudah cukup yang mulia. Baik. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk sidang berikutnya
adalah agenda replik dari penggugat. Maka sidang akan ditunda pada hari Senin 18 Juli 2022 dan diharapkan kepada penggugat dan tergugat supaya hadir kembali di persidangan tanpa dipanggil lagi. Selanjutnya sidang dinyatakan ditutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis pada hari ini Senin tanggal 18 Juli 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan repliknya? Sudah Yang Mulia. Ya, silakan. Saudara penggugat, apakah repliknya perlu diperbaiki atau sudah cukup? Sudah cukup Yang Mulia. Replik dinyatakan dibacakan. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda selanjutnya adalah duplik dari tergugat. Sidang ditunda pada hari Senin 25 Juli 2022 dan diharapkan kepada penggugat dan tergugat supaya hadir kembali di persidangan tanpa dipanggil lagi. Selanjutnya sidang ditutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis pada hari ini Senin 25 Juli 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya? Siap Yang Mulia. Ya, silakan, mau sini. Saudara tergugat, apakah duplik ini perlu diperbaiki atau sudah cukup? Sudah cukup Yang Mulia. Baik. Sidang terbuka untuk umum. Baik, penggugat dan penggugat, setelah proses jawab jenajah selesai, maka agenda sidang akan dilanjutkan dengan agenda sidang pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di depan sidang. Kami harapkan kepada saudara penggugat untuk menghadirkan minimal 2 orang saksi dengan disertai identitas saksi berupa fotokopi kartu tanda penduduk atau SIM. Ini nanti saya bawa saksi 2 tetangga dan keluarga. Nanti dilampiri fotokopi KTP ya. Dibawa besok. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis pada hari ini, hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, penggugat dan tergugat, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Baik, penggugat, bagaimana saudara penggugat? Apakah sudah siap mengajukan bukti-bukti beserta saksi? Sudah siap Yang Mulia. Ya, bawa sini. Penggugat, masih adakah bukti-bukti lain? Cukup Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap untuk mengajukan saksi-saksi? Sudah siap Yang Mulia. Mana barangnya?
Ya, silakan. Baik, sanitasi. Ini ada dua. Yang Dwi Kusumati mana? Saya yang mulia. Ada hubungan apa dengan penggugat? Saya tetangganya. Tetangga. Tetangga Jawa apa enggak? Dekat yang mulia sebelahnya. Sebelahan. Umur Anda? 26. Alamat tempat tinggal? Kelurahan Sawetan, Kecamatan Selawi, Kabupaten Bogor. Terima kasih. Selanjutnya saudari Rizka Amalia. Saya yang mulia. Anda dengan penggugat sebagai apa? Saya sebagai kakak kandung dari penggugat. Umur Anda? Umur saya 35 tahun. Alamat sama ya? Iya. Baik, saksi, apakah sudah siap untuk diberi sumpah? Siap yang mulia. Ya, silakan berdiri. Ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, tidak lain kecuali yang sebenarnya. tidak lain yang paling sebenarnya. Ya, terima kasih. Menurut tata tertib pemeriksaan saksi diperiksa satu persatu. Dan silakan untuk saksi 2 untuk keluar sebentar. Baik, semua dari Ibu Sinowati. Anda itu tempat tinggalnya di mana? Saya tetangganya penggugat, alamat tinggal saya di Kecamatan Selawi Wetan, Kecamatan Selawi Wetan, Kabupaten Tegal. Anda mengenal penggugat juga? Ya, saya mengenalnya, ya. Saya tetangga. Di manakah penggugat bukan tempat tinggal setelah menikah? Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Selawi Wetan, Kecamatan Selawi. Jadi setelah menikah mereka tinggal di rumah penggugat ya? Iya. Apakah setelah menikah itu hubungannya harmonis apa gimana? Yang saya ketahui, setelah menikah hubungan mereka harmonis dan rukun. Namun sejak 2019 sering terjadi cekcokan dan perselisihan. Dan cekcok itu apakah ada kekerasan? Apakah gimana? Yang saya ketahui, permasalahan dari percakapan itu tergugat melakukan KDRT dan perselingkuhan. Selingkuhan. Iya. Itu kelihatannya perasaan itu seperti apa? Apakah Anda melihat? Ya, saya mengantar sendiri penggugat ke puskesmas karena bekas tamparan dari tergugat. Oh, berarti servis kekerasan itu ada Iya. Apakah keduanya sudah mempunyai anak? Sudah yang mulia. Berapa? Satu. Namanya siapa? Agus. Ya. Tapi itu perasaan itu lalu apakah mereka tinggal bersama? Apakah kemudian kita tempat tinggal atau gimana? Sejak pertemanan itu sudah tidak tinggal bersama lagi yang mulia. Gimana sekarang penggugat bukan pernah tinggal setelah kejadian itu? Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan tergugat pulang ke rumah. Oh, bisa pulang, Pak? Iya. Apakah jadi setelah itu beberapa tahun kita bisa rumah? Kurang lebih 6 tahun, 6 tahun, 3 tahun. 3 tahun, Iya. 6 kali 6 atau 3? 3.
Nah, Iya kan sejak 2019. lalu apakah Anda sudah pernah melakukan perdamaian, sudah memberi nasihat atau gimana? Sudah yang lain dari pihak keluarga sudah melakukan perdamaian tapi tetap saja mereka pasti menolak. Tetap bisa ya, karena KDRT Iya. seminggu ya. Kalau selingkuhnya itu Anda ngerti nggak? Selingkuhnya dengan siapa? Kurang ngerti yang mulia. Ya, makasih. Silakan keluar. Selanjutnya opsi 2. Dengan ibu siapa? Saya Rizka Amalia yang mulia. Namanya Bin Indi. Binti Sugandi. Nah, itu apanya? Saya kakak kandung dari penggugat. Pak kandung. Kita berapa tahun? Bedanya kurang lebih 8 tahun. Anda tinggalnya bersama penggugat Kebetulan rumah saya di sekolah penggugat. sekolah. Pertanyaannya di manakah penggugat bagaimana tinggal bersama setelah menikah? Setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua dari penggugat di Kelurahan Selawi Wetan, Kecamatan Selawi, Kabupaten Banjar. Dan apakah setelah menikah itu hubungannya gimana? Ya pada awalnya mereka berumah tangganya bukan seperti rumah tangga biasa, tapi di bulan Agustus 2019 kemarin mulai sering terjadi percekcokan dan perselisihan yang mulia. Berarti cocoknya itu gimana? Percekcokannya itu sampai menimbulkan KDRT. Apa ya? Kekerasan. Iya. Ya bahkan itu. Yang saya ketahui itu sampai ditampar Tanpa di pipi. itu kok terjadi KDRT itu karena masalah apa? Karena si tergugat itu berselingkuh yang mulia. Selingkuh Iya. dengan siapa? Kalau untuk selingkuh dengan siapa kurang tahu. Tapi memang ada buktinya. Ada. Selingkuhnya. Keduanya itu udah punya anak itu. Sudah. Udah berapa? 1. Dan setelah kejadian itu apakah mereka akur-akur aja atau gimana? Setelah kejadian itu kan tergugat pergi dari rumah orang tua penggugat sampai sekarang tidak kembali. Jadi sudah pindah rumah. Iya. Pindah rumah. Sudah bisa. Berapa tahun itu? Pisahnya kurang lebih sudah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Dan 3 tahun itu si tergugat apakah masih menghubungi apa masih? Yang saya tahu mereka sudah tidak saling berkomunikasi yang mulia. Sudah tidak menikahkan juga. Iya. Pertahanannya protes. Kalau kepada anaknya sih yang terakhir kemarin bulan Juli sempat ngasih. Iya. Sekali itu saja. Iya. Dan apakah kan saudara ini sebagai keluarga ya? Iya. Apakah saudara pernah mendamaikan? Sudah yang mulia sudah Tidak pernah. pernah, tapi gimana? Tapi dari kedua belah pihak sudah tetap ingin berpisah. Tetap nggak mau ya? Iya. Ya sudah, terima kasih. Bisa keluar. 3. Baik, keterangan saksi dari pihak penggugat sudah kami dengar. Selanjutnya adalah saksi-saksi dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah saksinya sudah siap? Belum yang mulia. Belum. Belum. Silakan. Ini diambil. Ini sampai nanti dua saksi kalau bisa standar dan saudara ini diambil kalau kita tadi ya. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selanjutnya sidang akan kami tunda pada tanggal
8 Agustus 2022 dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Diperintahkan bagi pihak penggugat dan tergugat untuk hadir kembali di persidangan tanpa dipanggil lagi. Mengerti? Mengerti yang mulia. Sidang ditutup. Sidang dinyatakan ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mengadili. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. Kedua, menjatuhkan talak 1 baik Sugro tergugat Fikri Maulana terhadap penggugat Saidah. Ketiga, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat 1. Nafkah idah 3 bulan sejumlah 3 juta rupiah. Kedua, nafkah anak yang bernama Alif dalam asuhan penggugat sejumlah 1,5 juta per bulan sampai anak dewasa 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Keempat, membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 1 juta rupiah. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis yang dilangsungkan pada hari Senin 15 Agustus 2022 oleh kami Abdullah Sajid sebagai ketua majelis dan Nurlaila Fitri Astuti serta Tito masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Sania Dwi sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat dan tergugat. Baik, pihak penggugat dan tergugat sudah memahami putusan yang baru saja dibacakan. Pihak penggugat sudah memahami. Sudah yang mulia. Pihak tergugat. Sudah yang mulia. Baik, saudara penggugat dan tergugat, apabila saudara tidak menerima putusan ini, saudara mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding terhitung sejak 14 hari setelah putusan ini dibacakan. Bagaimana saudara penggugat? Saya menerima putusan ini yang mulia. Tergugat. Ya, saya menerima. Ya. Sidang Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis pada hari ini tanggal 15 Agustus 2022 dinyatakan selesai dan ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.